Shalom saudaraku, hari ini kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema dasar hidup orang Kristen. Teks firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 16 ayat 13-20 dan 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana seseorang dapat menjawab satu pertanyaan yang mendefinisikan kekalahan? Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus itu? Pertanyaan ini sudah 20 abad yang lalu, dan pertanyaan ini terulang lagi sampai hari ini, dan tidak semua orang bisa menjawabnya. Dan Matius 16 ini sebuah pertanyaan diajukan kepada orang-orang pada umumnya dan murid-murid pada khususnya. Dalam ayat 13b, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan. Kata orang, siapa anak manusia itu? Tuhan bertanya kepada opini publik tentang identitasnya. Orang-orang mengira bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, atau Elia, atau Yeremia. Tentu jawaban mereka salah. Orang-orang salah. Orang-orang gagal mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kemudian Yesus mengarahkan pertanyaannya kepada murid-muridnya. Siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus benar, bahwa Bapa yang memberi pemahaman kebenaran ilahi ini kepada Petrus. Sehingga Tuhan berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kata berbahagia ini artinya diberkati. Jadi diberkatilah engkau hai Petrus. Petrus dapat menjawab dengan tepat dan benar. Itulah dasar hidup orang Kristen. Tidak ada dasar lain dalam membangun jemaat Tuhan selain dasar yang kokoh adalah Yesus Kristus. Dan disinilah Tuhan Yesus meneguhkan Petrus dan memberikan gambaran tentang masa depan gereja. Sebuah gereja yang dibangun di atas dasar yang benar, maka gereja itu tidak akan tergoyahkan dan tidak akan pernah bisa roboh. Bahkan ketika musuh terbesar, yaitu kematian, untuk menyerang gereja, gereja tidak akan pernah mati. Karena gereja bukan gedungnya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Pada ayat 19, Petrus akan diberi upah di kerajaan untuk menjawab kebenaran ini. Petrus akan diganjar dengan otoritas, dengan menggunakan kunci-kunci kerajaan surga untuk membuka pintu bagi Injil. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, siapakah Yesus itu? Apa jawabnya? Apabila saudara menjawab dengan benar, dengan menjawab Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka saudara akan diberkati, baik dirimu dan gerejamu. Ini membuktikan kita memiliki dasar yang kokoh dan tak tergoyahkan, dan tak akan mati, dan tidak akan pernah mati.